Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Pada video tutorial kali ini, insya Allah kami akan menyajikan tentang bagaimana cara melakukan analisis reliabilitas dari instrumen tes berbentuk multiple choice menggunakan aplikasi SPSS. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang syarat satu instrumen dalam penelitian yang kita gunakan dalam penelitian itu baik atau satu instrumen layak digunakan dalam satu penelitian ketika memenuhi beberapa syarat. Nah, reliable itu merupakan syarat kedua. Yang pertama, syarat pertama itu adalah instrumen yang kita susun itu harus teruji validitasnya. Nah, dalam konteks statistik, uji validitas terhadap satu instrumen itu dilakukan dalam rangka menjamin bahwa instrumen itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara uji reliabilitas dalam konteks statistik, maksudnya adalah kemampuan upaya kita untuk menjamin bahwa instrumen yang dibuat itu mampu memberikan informasi yang ajeg, informasi yang konsisten, walaupun respon itu diukur di waktu yang berbeda. Misalkan, satu termometer itu adalah instrumen untuk mengukur suhu tubuh. Nah, termometer itu disebut instrumen yang valid kalau dia digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Tapi kalau termometer itu digunakan untuk mengukur misalkan kelembaban udara, gitu ya. Nah, itu informasi yang ditunjukkan oleh termometer itu walaupun muncul angkanya itu tidak valid karena memang termometer tidak diciptakan tidak digunakan untuk mengukur kelembaban udara, tapi diciptakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, begitu pula sementara kalau reliabilitas itu terkait ketika instrumen itu digunakan pada responden yang sama, ketika termometer itu digunakan pada responden A untuk mengukur suhu tubuh A pada saat suhu tubuhnya normal, misalkan menunjukkan 36,6 derajat. Nah, lalu 5 menit kemudian dilakukan pengukuran lagi, menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda dari pengukuran yang pertama dalam kondisi suhu normal. Nah, itu reliable. Nah, tapi kalau misalkan di pertama kali pengukuran ke orang yang sama padahal suhu tubuhnya normal itu 30 derajat misalkan ya, tiba-tiba diukur di 5 menit kemudian menunjukkan hasil yang berbeda, bahkan jauh perbedaannya, misalkan sampai 45 derajat tinggi suhu tubuhnya. Nah, informasi padahal normal gitu ya. Nah, informasi yang diberikan oleh instrumen itu tidak reliable. Artinya instrumen itu tidak lulus uji reliabilitas. Nah, itu perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Dan syarat untuk konteks instrumen tes, syarat uji reliabilitas itu adalah instrumen-instrumen tersebut sudah dinyatakan valid sebelumnya. Jadi yang diteruskan ke uji kedua, yaitu uji reliabilitas, adalah instrumen-instrumen yang sudah teruji validitasnya. Nah, begitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai contohnya. Saya mengingatkan kembali ke Excel. Nah, ini data dari 100 soal yang kita lakukan analisis validitas atau uji validitas di video sebelumnya. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan baik oleh SPSS ataupun Microsoft Excel,
kita mendapatkan sekitar 38 item soal yang valid. Karena ke 38 ini nilai koefisien produk momennya atau personnya itu jauh di atas R-table. Atau baik yang 5%, 15%. Atau yang nilai two-tiled atau nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, 38 ini dinyatakan valid karena memenuhi kriteria tadi. Nah, 38 itu adalah 38 item itu nomor 7, 8, 9, 10 sampai terakhir nomor 100. Jumlah total adalah 38 item. Nah, sehingga yang nanti masukkan ke data editor adalah variabel ini. Tapi kan kita tidak perlu memasukkannya, tinggal kita mengexclude saja gitu ya. Karena kita sudah melakukan input data ketika menganalisis, melakukan uji validitas. Oke, sekarang kita balik ke data editor di SPSS. Nah, ini lembar kerja data editor. Ini soal 1 sampai soal 100 gitu ya. Nah, ini sampai soal 100. Nah, ini jumlahnya. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita sudah melakukan uji validitas, maka selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Sekali lagi syaratnya yang diuji reliabilitas itu adalah instrumen-instrumen soal yang sudah valid. Nah, kalau kita lihat Windows output, misalkan ya, viewer. Nah, ini kan hasilnya. Nah, berarti nanti kita exclude atau kita keluarkan data-data yang tidak valid. Nah, data-data yang valid di sini adalah ada 38 yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke Windows Data Editor. Nah, sekarang kita lakukan untuk uji reliabilitas ya. Di menu Analyze, pilih submenu sebentar, Scale. Nah, di sini ada Reliability Analysis, analisis reliabilitas. Klik ini, lalu akan muncul dialog seperti ini. Nah, yang dimasukkan ke sini adalah soal-soal yang valid. Jadi jangan semua soal. Gitu ya. Nah, berdasarkan analisis validitas, kita mendapatkan yang valid itu adalah 7, 8, 9. Lalu 10, 13, 26. 10, 13, 10, 13, 26. 10, 13-nya ketinggalan. 10, 13. Oke. 10, 13, 26. 30, 33, 35. 30, 33, 35. 30, 33, 35, lalu 42, 43, 47. 42, 43, 47. 42, 43, 47. 50, 58, 62. 50, 50, 58, 62. 58, 62. 58, 62, 68, 70, 71. 68, 70, 71. 73, 75. 73, 75. 78, 79. 79, 81, 82, 84, 86, 84, 87, 89, 87, 89, 90, 91. 92, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 100. Nah, ini hasil masukkan sini ya. Ini yang diuji cobakan. Yang dimaksud saya di analisis reliabilitas. Jadi soal-soal yang sudah valid. Kita hitung dulu ya. 8 benar atau tidak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 38. Nah, baru selanjutnya kita untuk model reliabilitasnya kita pilih yang alpha. Ya. Lalu klik OK. Nah, ini hasil dari analisis reliabilitas. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa jumlah datanya ada 60 dan 100% terisi. Nah, sementara reliability statistik dengan menggunakan Cronbach alpha itu bisa disimpulkan bahwa instrumen tersebut, instrumen yang sedang kita lakukan analisis reliabilitas itu reliable. Kenapa? Karena nilai koefisien Cronbach alfanya itu di atas 0,80, yaitu 0,867. Jadi kalau ini mah reliabilitas untuk satu perangkat tes, tapi kalau ini nilai probabilitasnya semuanya di atas 8. Makanya setiap soal ini itu bisa dikatakan reliable. Oke. Nah, itu untuk uji reliabilitas di SPSS ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan saya kira itu sangat mudah. Terima kasih untuk video pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan video selanjutnya. Nanti akan bahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.